Sandiaga Uno sebagai elit merasa direstui Prabowo menjadi capres atau cawapres. Disuruh turun ke rakyat. Bagaimana tentang nasib Muhaimin Iskandar yang beberapa waktu lalu PKB Gerindra membangun sebuah koalisi? Dan bagaimana tentang Prabowo? Apakah tidak jadi menjadi capres atau cukup menyandingkan Sandi sama Muhaimin? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Dinamika politik semakin hari semakin tidak bisa diprediksi. Meskipun berbagai lembaga survei sering melakukan survei dan mempublikasi hasil surveinya, namun Sandiaga Uno tiba-tiba muncul di depan publik dan merasa direstui Prabowo. Padahal kalian tahu koalisi PKB Gerindra memposisikan Prabowo Muhaimin. Bagaimana menurut berbagai berita yang ada? Ayo kita baca di beberapa media, nanti kita perdalam, kita kupas dan kita analisa sebenarnya apa yang terjadi dengan permainan politik ini. Pertama, di suara.com, Prabowo Subianto akan arahkan Sandiaga Uno turun ke rakyat. Duet 2019 akan terjadi lagi? Sebuah pertanyaan. Karena pada waktu 2019 kalian tahu Prabowo Sandi menjadi sebuah kekuatan, meninggalkan Gubernur DKI untuk Indonesia, tapi belum menang. Oh, ini malah diberi kesempatan. Kemudian di Detik, Sandiaga bicara respon positif dari Prabowo terkait dengan pencapresan. Oh, ini sesuatu, karena selama ini tidak ada berita tentang Sandiaga Uno, tapi ini respon positif dari Prabowo. Selanjutnya di Antara, Sandiaga mengaku selalu berkoordinasi dengan Prabowo tentang 2024. Oh, dibalik. Semuanya baru tahu. Ada sebuah informasi katanya selalu berkoordinasi, klaim dari Sandiaga. Yang terakhir adalah di Kompas, safari ke partai politik, Sandiaga klaim Prabowo tak keberatan. Ayo, kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang pertama. Yang beritanya kita baca pertama. Prabowo Subianto arahkan Sandiaga Uno turun ke rakyat. Duet 2019 akan terjadi lagi. Ini sebuah berita yang judulnya itu agak menantang, karena selama ini kita tahu Prabowo Muhaimin koalisi untuk menuju kepemimpinan nasional. Suara.com, Wakil Ketua Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno mengaku dirinya mendapat arahan dari Prabowo Subianto untuk fokus menyerap aspirasi masyarakat. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia menilai bahwa arahan tersebut sangat positif bagi dirinya. Katanya, beliau sudah memberikan arahannya kepada saya untuk terus turun ke masyarakat, di masyarakat, dan tangkap aspirasi masyarakat, katanya di salah satu media. Selain itu, Sandiaga Uno juga terus melakukan koordinasi dengan Prabowo sebagai ketua umum partai, utamanya menyoal pemilu 2024 mendatang. Ini ada sebuah gambar Prabowo sama Sandi. Sebagai seorang kader partai, dia menegaskan akan ikut pada keputusan partainya. Wow, sangat diplomatis. Sudah tentunya menjadi kewajiban kader partai untuk patuh, tegak lurus terhadap keputusan dan partai politik, tuturnya. Disinggung soal bakal kandidat cawapres Prabowo, Sandiaga Uno mengaku masih menunggu penghujung pendaftaran calon presiden maupun wakil presiden di bulan Oktober. Pasalnya, dia menilai saat ini
dinamika politik masih sangat cair. Ya, bulan Oktober masih sangat panjang, masih 10 bulan lagi. Sandi juga mengaku tidak ingin berandai-andai ihwal kansnya menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Baginya apapun yang menjadi keputusan partai akan dia ikuti sesuai arahan ketuanya. Kita nggak boleh mematuk-matuk. Apapun yang menjadi keputusan partai, saya siap, tegasnya. Nantikan arahan beliau di penghujung yang akan kita pedomani, sambungnya. Itu berita di suara.com. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Terus bagaimana koalisi yang selama ini dibangun oleh Partai Gerindra dan PKB yang keputusannya tergantung pada kedua ketua umum, yaitu Prabowo Subianto, dan yang kedua adalah Muhaimin Iskandar. Menurut analisis saya, pertama, ini adalah publikasi pertama kali dari Sandiaga Uno yang selama ini belum pernah mempublikasikan dirinya menjadi bagian dari proses persiapan 2024. Karena ya mungkin meskipun di beberapa media tadi mengklaim telah berkoordinasi, kalau menurut saya sih ya belum tentu berkoordinasi secara serius, tapi bahwa di akhir-akhir ini ada sebuah koordinasi dengan Prabowo Subianto dan diberi kesempatan untuk silahkan untuk menyapa rakyat. Jadi ini adalah sebuah momentum, dan selanjutnya bagaimana respon publik ketika Sandiaga Uno dimunculkan. Kedua, berbagai lembaga survei sampai hari ini belum pernah menampilkan Sandiaga Uno sebagai salah satu yang mempunyai bagian kepercayaan publik. Maksudnya 1, 2, 3 antara Prabowo, Ganjar, Anies, Ganjar, Prabowo, Ganjar, Anies, Prabowo, itu saja selama ini yang terjadi. Dan kalau kita ngomong lembaga survei, berbagai produknya ya relatif ilmiah, dan berbagai lembaga survei 3 orang itu yang tampil. Apakah ini by design atau tidak? Kalau memang rata-rata partai politik, rata-rata lembaga survei mengatakan begitu, ada sebuah peluang kebenarannya. Namun kan selalu bergeser, dan lembaga survei itu produk setiap bulan bisa berubah tergantung bagaimana para tokoh elit yang sedang menyiapkan 2024 itu menyapa masyarakat dan kena sasaran apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Jadi Sandiaga Uno hari ini belum bisa menampilkan atau ditampilkan dari 3 posisi tokoh publik tersebut, dan kesempatan ini adalah semacam bagaimana selanjutnya respon publik terhadap Sandiaga yang berani Pak Prabowo merestui saya. Dan nanti pada bulan Oktober tergantung bagaimana perintah Pak Prabowo, siap diperintah menjadi capres ataupun cawapres ataupun diperintah yang lainnya, pokoknya siap 10 bulan lagi, katanya begitu. Ketiga, menurut analisis saya tentang Cak Muhaimin, Gus Muhaimin, selama ini kan kita pahami koalisi yang terjadi ada antara Partai Gerindra sampai PKB itu serius. Kita lihat pada waktu sebelum pendaftaran sebagai partai politik peserta pemilu, begitu juga pada saat pendaftaran partai politik peserta pemilu, semua mata melihat, oh ini Gerindra sama PKB serius. Berbicara 20% sebagai syarat menjadi peserta pemilu, maksudnya capres-cawapres, juga memenuhi. Tapi sampai hari ini belum pernah dideklarasikan, jadi masih ada peluangnya. Karena waktu itu yang disepakati adalah membangun koalisi Prabowo dan Muhaimin sebagai ketua partai masing-masing. Yang menentukan capres-cawapres adalah mereka berdua. Dan di sini munculnya
Bang Sandi merupakan sesuatu. Jadi karena memang belum paten siapa capres-cawapresnya, Cak Muhaimin kemarin sempat agak goyah sih ketika Pak Prabowo berkoordinasi dengan Mbak Puan. Oh, itu kan seperti serius kan, untuk bagaimana menampilkan Mbak Puan, atau Mbak Puan diterima oleh Partai Gerindra. Waktu itu ya kita lihat semuanya. Meskipun sebelum catatan itu kita tahu ada sebuah bukan deklarasi sih, sebuah semacam koalisi semut merah antara PKB sama PKS, namun hal itu tidak bisa bertahan lama dan muncul koalisi Gerindra sama PKB. Dan pada kesempatan ini belum ada kata putus siapa capres-cawapresnya, ataupun sebaliknya belum ada kata putus untuk tidak berkoalisi. Jadi itu tetap jalan. Cak Muhaimin tetap berjalan meskipun di berbagai kesempatan Cak Imin tidak pernah menampilkan dia sebagai calon wakil presiden, tapi sebagai calon presiden. Itu menarik. Di sisi lain, Pak Prabowo juga ditampilkan sebagai calon presiden. Namun klaim atau pengakuan dari Sandiaga Uno, dia mendapatkan restu dari Pak Prabowo, mendapatkan semacam arahan untuk turun ke masyarakat. Itu sesuatu yang baru, sehingga belum ada kepastian siapa capres-cawapresnya. Tapi kalau menurut saya sih, seandainya Sandiaga Uno mendekati masyarakat, menyapa masyarakat, ada apresiasi dari masyarakat, dan mungkin pada bulan Februari Maret itu ada survei yang berbeda dengan hari ini, menjadi sebuah pertimbangan. Bagaimana tentang Cak Muhaimin? Ini adalah tetap sampai hari ini koalisi itu belum berakhir, dan pasti salah satu survei nanti, salah satu lembaga atau banyak lembaga akan menawarkan paket, misalkan Prabowo Sandi, Prabowo Muhaimin, Muhaimin Sandi, Sandi Muhaimin. Paket-paket itu pasti akan ditawarkan dan menjadi bagian dari yang akan menjadi keputusan Partai Gerindra ataupun PKB menentukan siapa capres-cawapresnya. Sehingga ya kita tunggu terkait dengan siapa sih sebetulnya, atau mungkin bahkan yang perlu ditunggu adalah apakah koalisi nanti akan berubah atau akan tetap. Jadi ya kalau Cak Muhaimin tidak tergoda dengan partai lain, atau tidak tergoda dengan partai lain, maka ya koalisi ini tetap bersatu. Hanya keputusan siapa capres-cawapresnya nanti mendekati Oktober 2023 akan diputuskan. Sebelum janur kuning melengkung, kita tunggu. Menurut analisis saya yang keempat, keberadaan pasangan lain juga belum ada kata putus. Mbak Puan belum, meskipun ada semacam mengarah ke sana, tapi belum. Meskipun hak prerogatif di Ibu Megawati, tapi semuanya by proses. Bagaimana Mbak Puan menyapa Mas Ganjar, sampai hari ini belum dari siapa. Partai PDI Perjuangan belum ada kepastian. Dari Koalisi Indonesia Bersatu ini mengarah kepada mungkin itu, tapi juga belum pasti karena dinamikanya Koalisi Indonesia Bersatu antara Partai Golkar, P3, PAN sangat dinamis, dan di situ belum ada kata putus. Begitu juga Partai Nasdem, Demokrat, PKS. Yang sekarang kenceng adalah Partai Nasdem. Anies adalah calon presidennya. PKS, Partai Demokrat masih ada kata untuk mencari siapa cawapresnya. Jadi semuanya masih berproses. Pecinta masa depan negeri, itulah dinamika yang ada. Sehingga kembali kepada tema hari ini tentang Sandiaga Uno, semuanya bisa berproses. Hanya saja ketika kalian mungkin bertanya, bagaimana sih tentang Sandiaga Uno? Ya, Sandiaga Uno itu di 2019 adalah calon wakil presiden. Perolehannya pada waktu itu pasangan Prabowo Sandi itu tidak kecil loh ya.
di atas 40%. Sehingga ya itu tidak bisa disia-siakan. Pada waktu menjadi atau sebelumnya, kalian mengenal Bang Sandi itu adalah wakil gubernur DKI. Proses politiknya juga serius ketika berpasangan dengan Anies Baswedan. Loh, apakah mungkin ada pasangan Sandi Anies Sandi sebagaimana Pilgub DKI? Ya, itu sangat mungkin terjadi. Hanya perlu ada komunikasi politik intensif antara Partai Gerindra dengan partai yang sudah memutuskan, Partai Nasdem, ataupun PKS, ataupun Partai Demokrat. Karena yang membawa itu adalah yang sudah memutuskan hari ini. Apakah ini mungkin terjadi? Sangat mungkin terjadi, tetapi ya kita paham elit yang masing-masing pasti ada sesuatu yang ingin diputuskan, minimal menampilkan sesuatu yang berefek positif pada calonnya, ke partainya, meskipun nanti akan dibungkus demi sebuah kepentingan yang paling lebih luas, yaitu kepentingan rakyat. Pecinta masa depan negeri, itulah Sandiaga Uno. Menjadi sesuatu yang menarik dan tidak takut mengklaim dirinya mendapatkan restu dari Prabowo, bahkan katanya disuruh turun untuk menyapa masyarakat. Kita tunggu saja bagaimana Bang Sandi meyakinkan popularitasnya terhadap semua publik, dan kalau suatu saat survei itu berefek terhadap Prabowo Ganjar Prabowo Ganjar Anies, Anies Ganjar Prabowo, dan dia menjadi bagian yang nomor 4 misalkan, atau bahkan nomor 2 atau nomor 3, maka Sandiaga Uno tidak bisa diremehkan. Semua mata akan memelototi bagaimana Bang Sandi yang hari ini mengklaim mendapatkan kepercayaan publik atau tidak dalam merencanakan 2024. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.